Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, kembali lagi dengan saya. Jadi Bapak Ibu dosen tentunya sudah mendengar ya, sempat viral rame di grup-grup Bapak Ibu dosen terkait dengan syarat terbaru dalam pemenuhan LKD BKD untuk tahun 2026 ini ya, yang mewajibkan semua dosen itu harus memenuhi pengembangan diri sebanyak ya, atau sebesar 20 jam pelajaran ya bagi dosen. Nah, ini sedikit mirip atau bahkan sama ya dengan guru-guru yang pemenuhannya 24 jam tatap muka kalau mau dicairkan tunjangan profesi gurunya. Nah, sama halnya dengan dosen ya. Ini sempat rame, tapi kemudian Pak Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi itu akhirnya menghentikan sementara rencana kewajiban kegiatan pengembangan diri sebesar 20 jam pelajaran bagi dosen. Nah, tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku yang prosesnya itu dilakukan dengan cepat, generate by AI. Karena ini sudah zamannya AI, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu dosen ya, sempat viral kalau kita itu memiliki kewajiban untuk pemenuhan pengembangan diri sebesar 20 jam pelajaran bagi dosen kalau mau dicairkan tunjangan dosennya ya, atau sertifikasi dosennya. Dan 24 jam itu 20 jam itu ditempuh selama 1 tahun. Jadi kerjaan kita itu adalah pada akhirnya kita harus mengikuti pelatihan untuk pemenuhan pengembangan diri sebesar 20 jam pelajaran tersebut. Gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi kerjaan kita selain harus mengikuti pengembangan diri tersebut. Sebenarnya tanpa harus disuruh pun ya, dosen-dosen itu sudah sangat sadar bahwa untuk pengembangan diri itu merupakan sesuatu hal yang penting bagi dosen. Dan itu juga sangat menguras kegiatannya mereka, sangat juga menguras dompet mereka ya. Kenapa demikian? Contoh kecilnya seperti ini ya. Kita diwajibkan untuk mempublikasikan artikel-artikel ilmiah kita di jurnal internasional bereputasi yang kemudian bisa digunakan untuk pemenuhan LKD BKD, kemudian bisa digunakan untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, tanpa disuruh pun mereka itu akan mencari pelatihan-pelatihan untuk penulisan artikel tersebut ya, bagi dosen-dosen yang mungkin merasa bahwa mereka ingin mengembangkan keahlian mereka ingin mengembangkan pengembangan diri mereka di dalam proses penulisan artikel ilmiah. Nah, itu baru satu pelatihan ya gitu. Nah, mereka juga ingin mengikuti pelatihan-pelatihan misalnya seperti penulisan buku, kemudian paten dan lain sebagainya. Jadi tanpa sebenarnya harus diingatkan atau disuruh pun atau harus melalui aturan, kita dengan sadar untuk mengikuti pengembangan diri tersebut. Nah, jadi sebenarnya saya juga tidak paham kenapa kemudian aturan ini kalau misalnya dijalankan ya, harus kita mengikuti 20 jam pelajaran ya untuk pengembangan diri tersebut, seperti itu. Nah, sebenarnya kalaupun ini kan dihentikan secara sementara ya, kalaupun misalnya akan dilaksanakan kembali, itu kalau misalnya tunjangan yang kita terima itu katakanlah 10 hingga 20 juta misalnya ya per bulan, saya kira dosen-dosen mungkin juga tidak akan merasa keberatan akan hal tersebut gitu ya. Tapi masalahnya itu sudah satu ya, gajinya kecil, kemudian tunjangan yang diterima juga kecil. Sedangkan tuntutannya adalah baik itu PTN, dosen PTN maupun PTS itu disamakan. Artinya kita harus wajib mempublikasikan artikel kita baik itu nasional maupun internasional. Padahal teman-teman dosen yang digajinya dengan kecil kemudian mendapatkan tunjangan yang kecil itu harus mengeluarkan uang dari pribadi mereka untuk bisa berhasil publikasi gitu. Jadi menurut saya kementerian itu harus bisa berpikir memikirkan kembali ya terkait dengan kesejahteraan dosen,
kemudian kalau menghentikan sementara apakah ini kemudian akan dilanjutkan untuk pengembangan diri 20 jam pelajaran, dan itu kalaupun dilaksanakan itu berarti sama persis dengan apa yang didapatkan atau yang dilakukan oleh guru-guru, karena guru-guru itu harus memenuhi 24 jam pelajaran tatap muka itu kalau mau dicairkan tunjangan sertifikasi dosen, sertifikasi gurunya, seperti itu. Nah, kita itu harus pemenuhan 20 jam pelajaran, kemudian harus melakukan kegiatan tridharma yang lain. Sedangkan di sisi yang lain, kalau kita mau berbicara dengan kesejahteraan, sangat jomplang sekali ya antara PTN maupun PTS ya. Bahkan dosen-dosen di PTN pun itu juga teriak-teriak untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya gitu ya. Nah, ini menjadi pertimbangan ya ke depan, bahwa kementerian itu pada akhirnya memberhentikan sementara, dan ini sudah rame ya di grup-grup dosen, terutama kalau yang saya dapatkan itu adalah grup-grup dosen di LLDikti ya, informasi ini, sehingga saya membuat video ini. Dan ini bisa menjadi kabar gembira buat teman-teman dosen ya, buat kita, bahwa pada akhirnya untuk pemenuhan LKD-BKD, pelaporan LKD-BKD nanti di periode genap ini ya, itu kita sementara terbebas dulu dari 20 jam pelajaran. Meskipun pada dasarnya waktu diviralkan itu, waktu informasi ini muncul itu untuk berlaku 1 tahun ya, tetapi untuk 20 jam pelajaran untuk mengikuti pelatihan itu juga tidak mudah. Kenapa demikian? Karena paling maksimal dosen itu mengikuti pelatihan, 1 kali pelatihan itu ya 3 jam ya, dan itu harus mengeluarkan uang ya, tidak ada yang gratisan gitu ya. Dan adapun gratisan itu juga ya jamnya juga sangat terbatas seperti itu. Dan jadi ini tentunya menjadi kabar menggembirakan buat teman-teman dosen ya, terkait dengan pembatalan sementara, penghentian sementara. Ini masih sementara ya Bapak Ibu dosen ya. Kalau yang berkaitan dengan BKD itu disesuaikan nanti dengan aturan yang baru terkait dengan jabatan akademik dosen, kemungkinan besar iya ya, semacam itu. Tetapi karena kita kan semuanya kan sudah berbasis sistem di Sister ya, jadi apa yang kita laporkan di dalam LKD BKD kita di Sister itu akan kemudian bisa ditarik datanya, kemudian bisa diajukan untuk kenaikan jabatan akademik dosen ya. Dan itu juga tidak semua dosen itu bisa membuka akses untuk kenaikan jabatan akademik dosen, terkecuali kalau mereka yang sudah waktunya untuk mengajukan jabatan akademik dosen itu baru dibuka portalnya. Itu yang saya pahami ya, karena sudah saya lakukan uji coba ya, ternyata hanya cuma dosen-dosen yang akan mengajukan jabatan akademik, dan itu sudah, kalau saya lihat di teman-teman saya, dan itu jauh lebih mudah, lebih gampang karena kita tinggal narik data ya. Meskipun ya saya menyarankan harus kita menghitung secara manual ya, terutama untuk publikasi kita, karena ada kalanya klarifikasi di dalam Sister itu tidak sesuai, padahal misalnya posisi kita itu adalah sebagai penulis pertama sekaligus corresponding, ada yang sebagai co-authors dan lain sebagainya, sehingga kadang penilaiannya itu tidak sesuai, sehingga perlu untuk kita menghitung secara manual. Kalau saya itu punya Excel tersendiri sebenarnya untuk menghitung posisi saya sebagai authors, first authors, co-authors dan lain sebagainya, sehingga tahu bahwa sekarang itu disesuaikan dengan kalau jurnal Q1 saya itu dapatnya 40, kalau saya bertindak sebagai penulis pertama sekaligus penulis koresponden berarti 60% dari 40 itu berapa. Nah, semacam itu. Nah, itu juga bisa sebenarnya dilakukan oleh teman-teman. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dosen ya, dari berbagai sumber media yang menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu akhirnya menghentikan sementara rencana kewajiban kegiatan pengembangan diri 24 jam itu sebenarnya sudah beredar di berbagai macam sosial media ya. Kemudian keputusan ini itu sebenarnya sudah disampaikan Pak Menteri ya dalam rapat kerjasama dengan Komisi 10 DPR RI pada Selasa Juni 2026 ya. Nanti akan saya unggah ya videonya, penjelasannya seperti apa. Nah, jadi dari hasil evaluasi itu menunjukkan kebijakan tersebut itu berpotensi sebenarnya menambah beban dosen
ya, terutama penerima tunjangan profesi dosen atau Serdos yang jumlahnya mencapai kurang lebih 143.000 orang ya, atau dosen. Nah, jadi ketika dicermati yang menerima Serdos ini yaitu 143.000 dosen itu, kalau harus membuat ada kegiatan pengembangan diri 20 jam dalam setahun, rasanya itu sangat berat gitu ya. Nah, kata Pak Menteri gitu ya. Adapun kalau misalnya tunjangan dosen itu katakanlah menjadi 20 juta per bulan, itu mungkin dosen-dosen akan jabanin itu, saya yakin ya, terutama untuk dosen-dosen di kalangan kampus swasta ya. Mereka akan mencari mati-matian pelatihan-pelatihan tersebut gitu ya, hanya untuk mendapatkan itu. Tapi dengan catatan ya itu tadi minimal 20 juta misalnya ya. Nanti coba Bapak Ibu dosen bisa berkomentar di channel ini, kira-kira setuju nggak kalau misalnya pengembangan diri 20 jam tapi dengan konsekuensi tunjangan sertifikasi dosennya minimal 20 juta per bulan. Saya yakin iya, gitu ya. Nah, oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen informasinya ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Kita pantau terus perkembangan terkait dengan isu mengenai aktivitas dosen, peraturan-peraturan terbaru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.